Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara semuanya yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-192. Rubbama ruzikol karomata man lam tak malahu al istiqomatu. Terkadang dikasih karomah orang yang tidak sempurna istiqomahnya. Nah, ini al-karamah hisyah ya kharkul hisi al-adi. Jadi kebanyakan orang pengen berjalan di jalan rohani, pengen mendapat karomah yang indrawi, mendapat kehebatan yang indrawi, kejadian luar biasa yang indrawi. Itu orang-orang umum melihatnya seperti itu, seperti bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, bisa melipat bumi, bergerak dalam keadaan cepat, bisa narik makanan, hidup makan datang, dan melihat hal-hal gaib dan lain-lain sebagainya yang beda dengan orang umum. Kalau orientasinya seperti itu, ya malah itu rendah. Kok bisa rendah? Kalau pengen bisa berjalan di air lah, itu kan ada tandingannya. Ikan itu malah tenggelam di air, hidup kalah dengan ikan. Ingin terbang di udara kalah dengan burung, bisa terbang di udara terus-terusan. Itu pengen cepet melipat bumi, celing sampai sana, celing sampai daerah sana, yo malaikat, jin cepet itu celing nyampe Arab, celing nyampe sana. Kalah juga dengan roket, lihat berapa menit nyampe berapa kilometer, bisa cepat narik makanan. Kalah dengan hal itu tuh malah di kalangan orang sufi malah remeh. Malah karomah ya sesungguhnya itu adalah karomah maknawi, karomah yang bukan kelihatan indrawi itu yang sesungguhnya. Karena ya al-istiqomatul abdi ma'arabbihi fidzohir wal batin. Karomah maknawi itu sesungguhnya adalah istiqomah. Istiqomah itu terus menerus. Istiqomah seorang hamba terhadap Tuhannya secara zahir dan batin. Istiqomah itu tidak berhenti terus menerus ketika berjalan di jalan rohani. Kemudian tidak jegrek, kemudian berpindah hati lurus saja berada di jalan itu sampai mati. Makanya di dalam tasawuf ada istilah al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada karomah. Punya kehebatan, kekeramatan, itu kan bisa tidak dicapai dengan istiqomah. Seketika bisa hebat, dengan tidak cara istiqomah bisa hebat, tetapi istiqomah itu lebih sulit. Makanya itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada mendapat 1000 karomah yang fisik itu. Jadi malah istiqomah ini adalah tetap bersama Tuhannya dalam keadaan zahir dan batin. Wakas fil hijab an qalbi hatta arafa maulahu, dan terbuka hijab dari hatinya sehingga kenal Tuhannya secara rohani. Itu malah karomah yang baik. Wadufri bin nafsi mukhalamati hawa, dan istiqomah bisa melawan dirinya sendiri. Padahal kebanyakan orang nggak mau yang nggak enak, pinginnya enak-enak, diam enak, gak enak diterjang, pokoknya jalan di arah Tuhannya nggak enak aja diterima, apalagi yang enak-enak. Malah hawa, kepentingan diri sendiri dilawan, kepentingan akal dan
fisik dirinya sendiri itu dilawan. Wa kuwatu yakinihi wa sukunihi, istiqomah yang sesungguhnya malah kekuatan keyakinannya sangat kuat, dan dia tenang walaupun keadaan gonjang ganjing, problem melandanya, orang lain melihatnya dia dihina, dicaci maki, direndahkan, tapi dia tetap tenang. Watu makninatihi billah, dan tumakninah, ketenangan hatinya karena Allah. Wal mu'abbar indal mahakikin ihadil karomat al khisyah wala yatlubunaha wala yaltafinutuna ilaiha. Jadi karomah yang indrawi seperti di atas hebat, bisa terbang dan sebagainya, itu secara bagi orang sufi malah tidak dicari, tidak ditoleh sama sekali. Idqot tadharo ala yatiman lam takmul istiqomatuhu balqot tadharu ala yatiman la istiqomatalahu aslan kasiroh wal kuhan. Jadi kehebatan seperti itu kadang tidak terjadi bagi orang yang istiqomah di jalan Allah, tapi malah orang yang istiqomah bisa melakukan seperti tukang sihir, tukang tenun dan sebagainya, itu hebat-hebat seperti itu. Waqatat haru anyat an aidir ruhban walaisat bikaromatin namahya al istijrod. Jadi bagi orang yang berjalan di jalan rohani, kalau mendapatkan karomah itu malah bukan diartikan karomah, itu istidraj. Jadi istidraj itu pengelulu, dilulu, di cah cilik pengen nurut di seneng dhisik gitu. Dilulu, cek manut. Jadi karomah yang hakikat ya al istiqomah al din, jadi istiqomah di jalur agama, wa husuli kamal yakin, dan berhasilnya yakin secara sempurna, itu yang kerumah. Beda dengan orang-orang umum, orientasinya malah ke situ. Sebagaimana Nabi Muhammad itu ketika berdakwah di Yasrib di awal-awal, di malah masuk suatu desa Yasrib, mau berdakwah diludahi orang-orang, dihantam-hantam sama batu, maka Allah mengutus lewat malaikat Jibril malah mau memberi karomah. Karomahnya apa? Wahai Nabi Muhammad, ini gunung ini bagaimana akan saya angkat kalau Nabi Muhammad berkendak, tak blekno nenggone penduduk itu sing ngantemi sampean, ngeludahi sampean, menghina-hina sampean. Seperti itu. Kalau orang sekarang malah dihina uang, diolok-olok, didoni, diantemi, ya iya disikat aja, itu jawaban. Ya sikat aja, malaikat Jibril menyakitkan hatiku. Tapi gimana Nabi Muhammad malah nggak mau. Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Doanya malah seperti itu. Ya Allah, ampunilah mereka karena mereka belum mengetahui, belum mendapat ilmunya. Wis nggak apa-apa. Dihina nggak apa-apa, wis biarin, mereka kan nggak ngerti. Seperti itu Nabi Muhammad. Jadi walinya Allah itu seperti itu, bukan menghendaki karomah yang fisik, kehebatan yang fisik. Kalau gunung diblekno sama penduduk itu secara fisik kegidak, kan Nabi Muhammad kan dilihat orang lain hebat, tapi bukan itu yang dikehendaki, malah mengampuni, memaafkan. Nah itu. Wa kullu waliyin aradallahu ayyang tafi annas alayati la yu'ajilu bil uqubah man adahu iktidaan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aisu khabaruhu mu'alikul jabal wa halima sallallahu alaihi wasallam wa afa.
Jadi kalau seseorang wali Allah, dia menginginkan bermanfaat bagi manusia yang lainnya, tidak jika dihina, dilecehkan, disakiti, tidak langsung menghukumi sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad itu, tidak langsung menghukumi, malah dikembalikan pada mereka nggak mengetahui ya Allah, ampunilah mereka. Maka akhir-akhirnya kan malah jadi orang yang berjuang mati-matian, penduduk Madinah itu, awalnya Yasrib kemudian jadi Madinah, yang berjuang dengan Nabi Muhammad. Jadi wa'adhamul karomah al-fahmu anillah wa ridho biqada'illah wa tarkut tadbir wal ikhtiyar ma'allah wa iqamatil abdi haistu aqamahullah kama abana dalika biqaulihi min alamati iqamatil haqqilaka fi syai'in idamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nata'ij. Jadi yang karomah yang paling agung malah itu faham terhadap Allah, ma'rifatullah, istilahnya kenal dengan, ngerti Allah. Jadi ngerti posisi di mana Allah, posisi hamba itu ngerti. Hamba itu sebagaimana sebelumnya mempunyai sifat kebalikan dengan Tuhan. Ridho biqada'illah, ridho terhadap pengaturan Allah. Manusia visinya cuma berusaha, ketentuannya bagaimana ya dia ridho. Sakit aja dia ridho, enak dia ridho, gak enak ridho. Apalagi yang enak, apalagi sehat ya malah seneng. Jadi tarkut tarbir wal ikhtiar ma Allah, nanti beserta ketentuan Allah, dia tidak bingung, wis lakukan aja apa perintahnya, entah hasilnya gimana, wis pasrahkan kepada Allah. Karena itu doanya kan seperti ini, wa qurrabi adkhilni mudkhala sidqin wakhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qurrabi adkhilni mudkhala sidqin, wahai Tuhanku, masukkanlah kami ke tempat masuk yang benar dan keluarkanlah aku dari tempat keluar yang benar. Fal madkhal asidku atadkhula fi billah. Lah masuk ke tempat masuk yang benar dan tempat keluar yang benar itu gimana? Yaitu tempat masuk yang benar yaitu jika masuk nanti melakukan segala sesuatu ya karena Allah, bukan karena diri kita, karena nafsu kita, karena hasil pemikiran kita. Wal mukhraj sidkin antakhruja minhu billah la binafsika. Jika mendapatkan jalan keluar ya jalan keluar yang karena Allah, bukan karena diri kita. Itulah madkhal sidkin dan mukhraja sidkin dalam ayat tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahual hadi la subli rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.